Halo semuanya, kembali lagi di Mata Astral. Dan kali ini kita akan berjelajah di Lapangan Banteng. Lapangan Banteng di Jakarta Pusat merupakan salah satu ikon dari Jakarta. Tempat yang sekarang menjadi taman dan tempat olahraga ini mempunyai sejarah yang sangat panjang. Berikut ini adalah sejarah Lapangan Banteng mulai dari zaman Belanda sampai sekarang. Lapangan Banteng yang berlokasi di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat ini memang memiliki sejarah yang menarik. Dikenal dengan nama Waterloo Plain sejak zaman pemerintahan Belanda. Lapangan ini memang tidak memiliki ukuran yang lebih besar dari lapangan Monumen Nasional, tapi Lapangan Banteng juga bersinggungan dengan banyak peristiwa sejarah. Jadi pada masa Belanda tahun 1648, Lapangan Banteng dikuasai oleh Anthony Pavilion. Lahannya masih berupa rawa dan ladang. Nah, pada tahun 1657, para petani Tionghoa ini membuka hutan, menanam sayur, tebu, dan juga menggarap sawah. Anthony sebenarnya menyewakan beberapa lahan miliknya kepada orang Tiongkok untuk bercocok tanam. Sementara dirinya sendiri hanya menyisakan hak untuk beternak sapi. Nah, pada tahun 1800-an, tempat ini menjadi lokasi parade latihan militer Belanda. Dan pada tahun 1828, lapangan ini dijadikan tempat untuk mencari hawa segar dan namanya menjadi Lapangan Waterloo Plain. Tempat ini juga dikenal dengan sebutan Lapangan Singa, karena di lokasi ini terdapat tugu singa yang menjadi monumen kemenangan Belanda atas Prancis dalam pertempuran di Waterloo, Belgia. Pada awal abad ke-19, tempat ini semakin berkembang. Di sekitarannya banyak dibangun gedung-gedung. Hingga di pertengahan abad itu, Lapangan Banteng menjadi tempat berkumpulnya golongan elit kota Batavia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950, lapangan ini diganti namanya oleh Presiden Soekarno menjadi Lapangan Banteng. Lalu pada tahun 1963 dibuat Monumen Pembebasan Irian Barat yang berdiri sampai sekarang. Dan juga keberadaan monumen di tengah Lapangan Banteng tersebut dibangun untuk mengenang para pejuang Tri Komando Rakyat atau yang kita kenal dengan Trikora. Adapun Trikora merupakan nama operasi yang dikumandangkan Presiden Soekarno di Yogyakarta untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Pada tahun 1970, bagian tenggara lapangan sempat menjadi stasiun bis kota. Saat ini, dengan hadirnya monumen bersejarah pembebasan Irian Barat di tengah lapangan semakin menarik perhatian masyarakat sebagai wajah baru Lapangan Banteng. Lapangan Banteng yang dulunya terkesan kumuh sekarang menjadi megah kembali setelah dilakukannya sebuah revitalisasi. Sudut yang tadinya menyempit di sekitar Lapangan Banteng kini diperlebar. Sementara akses yang sebelumnya terpotong dan menjadikan lapangan terasa sempit kembali dibuka sehingga ruang publik bagi masyarakat semakin lega. Dan juga di sisi lainnya bisa terlihat sejumlah panel yang memaparkan perjalanan sejarah Irian Barat sejak masa kolonial hingga bergabung dengan Indonesia sebagai Provinsi Irian Jaya dan kemudian menjadi Provinsi Papua. Setelah tim Mata Astral sampai di sini sore hari di Lapangan Banteng, ini sangat sejuk sekali dan terasa sangat nyaman saat berada di sini. Aku berkeliling di sini melihat sekitaran dan mencoba untuk melakukan retrokognisi untuk melihat kembali ke masa lalu. Dan pada saat saya mencoba melihat kembali di masa lalu itu, aku melihat di sini hutan ya, rawa-rawa gitu juga di sini, dan ada binatang buas juga yang hidup di sini ya. Banyak sekali, dan di sini hanya sedikit saja potongan gambar yang bisa aku lihat di sini. Dan enggak lama kemudian nih aku mencium ada bau darah, tapi hanya sedikit saja. Saya berpikir kalau ada kejadian apa gitu kan ya, misalnya ada pembantaian atau apapun itu gitu, dan ternyata di sini ada muncul gambar di mana di lokasi ini pada saat mulai dibersihkan ya, mungkin ini mau dijadiin tempat untuk bercocok tanam di sini. Nah, pada saat pembersihan itu ada beberapa pekerja yang ternyata meninggal karena mereka berhadapan dengan binatang buas di sini gitu. Dan memang tidak seluruhnya dibuka menjadi lahan pertanian sebenarnya. Dan di sini juga pernah dijadiin nih tempat untuk arena berburu binatang buas itu, tapi di sini aku lihat mereka itu enggak membunuh binatang-binatang yang mereka tangkap gitu. Jadi kemungkinan mereka itu menangkap hanya untuk dijadikan peliharaan saja seperti itu.
Dan nggak berselang lama itu juga aku melihat di lokasi nih lapangan banteng ini udah bersih ya, dan udah bukan hutan lagi. Nah ini kayak ada lapangan kosong gitu ya, ada beberapa rumah-rumah yang atau gedung-gedung ya yang sampai sekarang masih ada gitu. Dan nah di lapangan kosong ini ada satu tugu, dia berdiri di tengah-tengah lapangan bisa dibilang seperti itu, dan nggak terlalu tinggi sebenarnya ya kalau misalnya dilihat ya. Dan itu di atasnya, di tugu itu di atasnya ada patung singa, di mana sebelah kaki kanan itu kayak menginjak sesuatu ya, berbentuk bulat seperti itu. Nah dan di belakangnya ini nggak jauh dari tugu itu kelihatan nih gereja katedral gitu. Setelah potongan gambar tersebut hilang gitu, aku mendengar ada bunyi ledakan dan juga kayak seperti tembakan gitu di sekitar lapangan banteng. Nah ternyata itu ada benteng ya, tapi tidak terlalu besar ya. Nah itu terlihat seperti tempat berlatih para anggota militer. Nah di sini sebenarnya seru ya kalau misalnya melihat kembali ke masa lalu gitu, karena satu tempat itu tidak selalu berhubungan dengan hal-hal yang apa ya istilahnya ya, kekerasan, pembantaian, mistis atau apapun gitu. Kadang-kadang untuk melihat histori seperti itu tuh kayak ada kenikmatan tersendiri gitu. Oh ternyata dulunya seperti ini gitu. Dan juga di sini selain menjadi tempat olahraga, tempat santai-santai ya kan, atau piknik bersama keluarga, menurut aku bisa digunakan sebagai tempat edukasi dan juga pembelajaran tentang sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Mata Astral. Jangan lupa untuk support kita terus dengan cara subscribe, like, dan share YouTube kita, dan juga follow TikTok dan Instagram kita di Mata Astral. Sampai jumpa di jelajah berikutnya.